Semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga selalu sehat dan diberkati ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Mari kita lihat. Ya, hari ini kita akan belajar pengenalan komputer. Kita akan mempelajari mengenal bagian-bagian komputer. Yuk, kita lihat slide berikutnya. Nah, setelah belajar materi ini, kalian diharapkan mampu mengenal bagian-bagian komputer. Kemudian menyebutkan manfaat dari bagian komputer tersebut. Kemudian merawat komputer dengan baik dan benar. Dan menggunakan sebagai alat bantu belajar. Yuk kita lihat komputer itu seperti apa ya? Nah, mari kita lihat. Di sini ada dua gambar, komputer dan manusia. Nah, apakah ada persamaan ya komputer dengan manusia? Ada anak-anak ya. Yuk kita lihat. Yang sebelah kiri adalah gambar komputer. Ini disebut seperangkat komputer. Yang sebelah kanan itu gambar manusia ya. Kalau manusia punya kepala ya, punya bagian yang namanya kepala. Punya bagian yang namanya badan. Punya bagian yang namanya kaki, kemudian ada bagian lagi yang namanya tangan. Semua itu punya fungsi masing-masing, punya manfaat masing-masing. Nah, kalau di manusia itu ada otaknya di kepala sini, gunanya untuk berpikir ya. Kalau itu manusia, bagaimana dengan komputer? Perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa bagian juga ya. Nah, yang ada di sini belum lengkap, ada yang lebih lengkap lagi. Yuk, kita lihat yang lebih lengkap lagi. Nah, bagian-bagian komputer. Satu. Monitor, CPU atau otak, keyboard, mouse. Bagian mouse ada 3, klik kiri, klik kanan, dan roda. Printer, speaker. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian komputer. Yang pertama itu monitor, ya. Yang kedua adalah CPU. Nah, di CPU ini ada otak komputer seperti manusia tadi. Kemudian yang ketiga bagian komputer ini untuk mengetik, namanya keyboard. Yang keempat adalah mouse. Mouse bentuknya seperti tikus. Ini digunakan untuk klik. Kemudian di mouse itu ada 3 bagian ya anak-anak. Nanti kalau sudah di sekolah kita akan pegang. Ada yang namanya klik kiri. Ini klik kiri, nanti megangnya pakai telunjuk tangan kanan. Kemudian klik kanan itu megangnya nanti pakai jari tengah. Kemudian ada rodanya. Rodanya ini untuk menggulung layar. Bagian yang berikutnya adalah printer. Printer ini digunakan untuk mencetak. Kemudian ada alat untuk mendengar, yaitu speaker. Itu tadi adalah bagian-bagian komputer. Jika kamu di rumah ada bagian yang lain, tidak tahu namanya, boleh tanya ya sama Papa
dan Mama. Sekarang kita akan mengenal manfaatnya. Manfaat bagian komputer. Monitor untuk melihat. Nah, kalau manusia untuk melihat itu menggunakan mata, maka ini Bu Rosa simbolkan kaca mata. Jadi monitor itu untuk melihat. CPU untuk berpikir. Nah, manusia berpikir ada di kepala. Kalau komputer berpikir ada di CPU. Ini Bu Rosa lambangkan dengan kepala. Di sini tempat berpikir. Keyboard untuk mengetik. Nah, ini keyboard untuk mengetik. Kalau manusia itu mengetik pakai tangan, ya. Mouse untuk mengklik kursor atau pointer. Nah, mouse ini yang berbentuk seperti tikus ini biasanya untuk klik, untuk membantu keyboard biar cepat, ya. Hal-hal yang dituju. Misalnya mau membuka file, klik pakai mouse, ya. Printer untuk mencetak pada kertas. Nanti kalau kamu punya hasil karya mau dicetak, pakainya printer. Speaker untuk mendengar suara. Anak-anak lihat nih, ada gambar telinga. Manusia juga punya telinga ya. Telinga untuk apa? Untuk mendengar. Nah, kalau komputer untuk mendengarkan suara, pakainya speaker. Itu tadi adalah manfaat dari bagian-bagian komputer. Sekarang kita akan lanjut. Setelah tahu bagian dan manfaat, kita akan belajar mengenal cara merawat komputer. Cara merawat komputer yang pertama, anak-anak lihat komputer itu seperti manusia, ya. Jadi harus dirawat. Kalau manusia itu harus mandi, sikat gigi, keramas. Tapi kalau komputer tidak keramas atau sikat gigi, tapi dibersihkan dengan alat-alat tertentu. Seperti ini, membersihkan keyboard menggunakan kuas tertentu. Tidak boleh disikat pakai sikat baju, nanti rusak. Nah, ini membersihkan keyboard atau laptop dilap pakai kain khusus yang halus. Nah, anak-anak, ini adalah bagian dalam dari CPU, tempat berpikirnya komputer. Di dalam CPU ini banyak sekali kabel-kabel listrik, dan kalau sudah menyala ini ada aliran listrik. Maka nanti kalau sudah belajar komputer, komputernya udah menyala, anak-anak dilarang memasukkan jari atau kakinya ke sini ya anak-anak, atau memasukkan obeng pensil ke sini. Kenapa? Nanti bisa merusak otaknya komputer. Baik. Nah, perhatikan. Ini ada obeng. Terus kalau alat-alat seperti ini didekatkan dengan komputer, apalagi untuk tusuk-tusuk ya, nanti komputernya jadi rusak. Kemudian, nah, perhatikan gambar ini. Ini tidak sengaja nih, air tumpah, teh tumpah nih di atas laptop. Apa yang terjadi anak-anak? Maka laptopnya akan rusak. Mesinnya tersiram oleh air itu akan rusak. Maka kalau membersihkan komputer tidak boleh pakai air, harus cairan tertentu. Dan kalau kamu minum, jangan dekat-dekat dengan benda elektronik. Kenapa? Benda elektronik itu kalau dekat dengan air, tersiram oleh air akan rusak. Itu tadi adalah cara merawat komputer. Kemudian kita akan lanjutkan, kalau sudah bisa merawat, sekarang bagaimana cara menggunakannya. Ya, perhatikan anak-anak. Nah, ini adalah CPU.
Di CPU itu ada tombol anak-anak yang disebut tombol power. Power itu tenaga. Nah, jadi kalau mau menggunakan komputer, komputer itu harus dinyalakan terlebih dahulu. Yang ditekan adalah tombol power. Untuk apa tombol power? Untuk menyalakan komputer. Nah, ceritanya komputer udah nyala nih. Nah, terus kita mau menggunakan komputer itu untuk belajar. Bagaimana cara mengaktifkan programnya? Nanti anak-anak di sini ada tulisan start anak-anak, diklik. Kemudian all program. Setelah all program nanti akan muncul program-program yang ditampilkan. Kamu tinggal memilih. Nanti kalau sudah masuk sekolah, ibu akan ajarin. Nah, kalau sudah siap seperti ini, berarti komputer siap mengaktifkan program. Kemudian kalau sudah belajar nih di komputer, kita tidak langsung keluar meninggalkan begitu aja. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, komputer harus dimatikan. Bagaimana cara mematikan? Nah, ini start, shutdown. Nah, kalau bahasa Inggrisnya di sini ada pilihan anak-anak ya. Yang dipilih yang apa? Yang warnanya merah. Kita pilih yang namanya turn off atau shutdown. Jadi untuk mematikan komputer setelah komputer dipakai yaitu menggunakan tombol turn off. Jadi tombol turn off untuk mematikan. Nah, demikian pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenal 4 komponen. 1, mengenal bagian-bagian komputer. 2, mengenal manfaat dari bagian komputer tersebut. Ketiga, kita sudah belajar bagaimana cara merawat komputer. Yang keempat, kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan komputer yang baik dan benar. Nah, kesimpulan belajar hari ini bahwa komputer itu terdiri dari beberapa bagian seperti manusia. Kalau manusia supaya tumbuh kembang harus dirawat. Caranya dengan mandi, sikat gigi, makan. Kalau komputer dirawatnya seperti yang tadi sudah diterangkan ya. Jadi komputer itu terdiri dari beberapa bagian seperti manusia. Apa saja tadi? 1, monitor, CPU, keyboard, mouse, speaker, printer. Nah, nanti kalau corona ini sudah selesai, kita berjumpa menggunakan peralatan tersebut di sekolah. Demikian anak-anak, semoga kalian di rumah yang punya komputer tetap dijaga dan dirawat. Begitu juga dengan alat-alat komunikasi yang kemarin kita sudah pelajari supaya berumur panjang dan dapat kita gunakan sebagai alat belajar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berjuang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.